Langsung kita sayat seperti ini sahabat. Ini adalah varietas Alta hasil top walking kita yang sudah berusia hampir 2 tahun dengan kondisi titik penyambungannya sudah menutup sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat tunas baru dimanapun berada. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali hadir menyapa dan berbagi kegiatan dengan sahabat-sahabat semua, khususnya yang membahas seputaran budidaya tanaman alpukat. Untuk pada sore hari ini kita kembali melaksanakan kegiatan top walking terhadap pohon alpukat kita yang sudah berusia 1 tahun 2 bulan, yang kondisinya juga telah kita lakukan penambahan 2 kaki tambahan. Namun karena varietasnya tidak valid seperti pada pohon alpukat yang sebelumnya, maka untuk hari ini akan kita lakukan top walking dengan varietas alligator. Ada 3 cabang yang akan kita tempel nanti dengan varietas alligator ini sahabat. Sebelum kita lanjut, mari kita sediakan entresnya terlebih dahulu. Kita gunakan dari entres varietas alligator yang dalam kondisi sedang berbuah ataupun sedang berpentil seperti ini. Kita ambil saja yang seperti ini sahabat, kondisi yang terpapar full matahari, sehingga nanti bagus untuk perkembangan ke depannya jika entres seperti ini kita ambil. Yang full terpapar sinar matahari seperti ini, termasuk dari segi mata tunasnya masih belum pecah mata tunas. Setelah kita ambil, kita bersihkan seperti ini, kita buang daun-daunnya, kita rapikan terlebih dahulu. Sudah cukup sahabat, ini ada beberapa entres yang sudah kita sediakan. Sebelum kita lakukan pemotongan, terlebih dahulu juga kita review alat-alat yang akan kita gunakan. Yang pertama akan kita sediakan plastik glue wrapping atau plastik pengikatnya nanti. Kemudian pisau silet untuk pengiris entres. Plastik penyungkup setelah selesai proses top walkingnya. Kemudian gergaji serta pisau untuk merapikan bekas pemotongannya. Langsung saja kita potong. Setelah selesai, kita langsung rapikan bekas gergajinya sahabat, agar nanti pembusukan pada kambiumnya tidak terlalu dalam. Maka kita rapikan dengan seperti ini. Di pinggir-pinggir bekas gergajinya kita rapikan seperti ini, sehingga tidak ada celah ataupun ruang yang bisa dimasuki air. Kita sediakan entres seperti biasa. Untuk penyayatan entres, hanya satu sisi yang posisinya panjang, sementara sisi yang satunya kita sayat cukup sedikit saja. Perbedaannya dengan samu pucuk, maka bentuk sayatannya seperti segitiga ataupun lancip. Sementara untuk top walking hanya satu sisi yang kita sayat cukup panjang, sementara satu sisi lainnya kita sayat cukup sedikit saja. Serapi mungkin sahabat kita lakukan penyayatannya. Kita buang saja cabang yang seperti ini agar nanti tidak menghambat. Langsung sekaligus kita bikin 3 sayatan entresnya. Kita harus cepat melakukannya sahabat, karena jika terlalu lama maka dikhawatirkan nanti bekas pemotongannya ini
kering. Langsung kita sayat seperti ini sahabat. Kita sesuaikan dengan ukuran entres, kemudian kita buka kulit dari batang alpukat itu sendiri. Kemudian kita masukkan entres yang sudah kita sayat ini ke celah bekas potongan ataupun sayatannya. Sebetulnya cukup simpel sahabat. Jika sahabat sedang belajar proses stock walking, yang penting lakukan secara berulang kali, maka sahabat akan memahami dan akan mudah mempelajari teknik stock walking ini. Jika masih gagal, lakukan seperti itu lagi sampai nanti sahabat mengetahui di mana kelemahan ataupun kegagalan kita ketika kita melakukan stock walking. Kita akan mengetahui ketika kita sering mencoba dan melakukan teknik stock walking seperti ini. Setelah kita ikat menggunakan plastik wrapping seperti ini, maka langsung kita sungkup agar kondisi suhu di sekitaran entres ataupun bekas pemotongan cabang ini tetap stabil. Setelah kita sungkup seperti ini, juga terakhir nanti akan kita tambah penaung menggunakan karung bekas agar benar-benar aman dari sengatan matahari, serta nanti dapat memacu tunas-tunas yang berada di ketiak daun ini cepat terubusnya. Sudah selesai satu cabang sahabat. Kita lanjutkan dengan cabang yang berikutnya, langsung kita skip saja. Setelah kita sediakan irisannya ataupun entresnya, langsung kita tancapkan pada sayatan yang sudah kita bikin, sama pada proses sebelumnya. Usahakan ketika sahabat melakukan pengirisan kulit dari batang ini, usahakan seukuran entres yang akan kita pasang. Jika pun tidak pas ataupun tidak sama besar dengan ukuran entres yang akan kita sisipkan pada kulit batang ini, maka usahakan salah satu sisi dari entres ini menempel pada salah satu sisi kulit yang telah kita iris. Maka nanti proses penyatuan kambium dari entres dan kambium kulit ini akan menyatu di titik tersebut, dan lama-kelamaan akan membentuk tumpukan ataupun tonjolan penyatuan antara kambium entres dan kulit batang. Inilah kelebihan dari plastik wrapping sahabat. Ketika kita melakukan penalian cukup lentur, namun ketika kita lakukan lilitan seperti ini, maka posisi entres ini akan dicengkram dengan cukup padat oleh plastik wrapping ini. Berbeda ketika kita melakukan penalian dengan tali rafia ataupun sejenis tali-talian lainnya, maka hasilnya tidak sama seperti yang kita gunakan plastik wrapping seperti ini. Cukup mudah caranya sahabat. Untuk proses stock walking sendiri ada beberapa tahap. Yang pertama, setelah selesai kita lakukan pemotongan batang cabang yang akan kita stock walking, kemudian kita rapikan bekas gergajinya, kemudian kita lakukan pengirisan entres, yang mana salah satu sisi dari entres kita iris panjang, sementara satu bagian sisi lainnya kita sayat cukup sedikit. Kemudian untuk di batang yang akan kita stock walking, kita lakukan pembelahan kulit batang sesuai dengan ukuran entres untuk kita jadikan celah untuk memasukkan entres yang sudah kita sayat tersebut. Setelah selesai, kita lakukan penalian dan terakhir kita sungkup menggunakan plastik transparan. Kemudian terakhir nanti kita tambah penaung agar entres ataupun mata tunas yang berada di dalam sungkup ini cepat terubus, karena tidak terpapar sinar matahari secara langsung, maka akan lebih cepat pecah mata tunas. Seperti itu prosesnya sahabat. Setelah usia dari stock walking ini sekitar 35 hari nanti, maka sudah dapat kita buka, kita lihat apakah sudah ada yang pecah tunas, yang sudah terubus. Maka di situ nanti
berhasil atau tidaknya kita lakukan talk walking akan dapat kita lihat di situ. Mungkin demikian sahabat yang dapat kita jelaskan pada proses talk walking ini. Banyak kekurangan dalam penyampaian. Semoga sahabat-sahabat yang belajar proses talk walking maka dapat saling sharing, saling berbagi informasi terkait proses talk walking tersebut. Semoga bermanfaat. Banyak maaf, kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.